إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha amin halalin am min haram." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman nanti di mana pada saat itu manusia tidak lagi peduli dengan harta yang mereka dapatkan, apakah didapat dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sungguh apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah menjadi sebuah kejadian nyata yang kita bisa saksikan dengan mata kepala kita. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, akan tetapi yang beliau sampaikan dan ucapkan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dan di antara ujian harta haram yang sangat menyebar pada zaman kita ini adalah harta ar-riba. Sesungguhnya riba merupakan satu hal yang banyak digemari oleh banyak kaum muslimin. Padahal dosa riba merupakan dosa besar, bahkan dosa yang sangat mengerikan. Bahkan sepertinya tidak ada satupun dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan hukuman bagi pelakunya melebihi hukuman yang Allah persiapkan bagi pelaku dosa riba. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi pelaku dosa riba 5 hukuman dalam 5 fase kehidupan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi mereka hukuman di kehidupan dunia. Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahan dari harta riba yang mereka dapatkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan keberkahan di dalam harta riba, dan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan keberkahan di dalam harta yang disedekahkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan keberkahan harta riba melalui satu di antara 2 cara. Yang pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan harta riba tersebut setelah pelakunya menumpuk-numpuk harta riba itu, tiba-tiba Allah berikan kepadanya musibah yang akan menghancurkan harta tersebut. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah." Tidaklah seseorang dia menumpuk-numpuk harta riba kecuali ujung-ujungnya pasti dia akan miskin. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan musibah menghancurkan hartanya tersebut. Bisa jadi penyakit yang parah, bisa jadi musibah kebakaran dan yang lainnya.
Kemudian cara yang kedua, Allah menghancurkan keberkahan dalam harta riba, yaitu Allah Subhanahu wa taala biarkan orang itu memiliki harta riba sebanyak-banyaknya, akan tetapi Allah cabut rasa bahagia dari hatinya. Padahal begitu banyak harta riba yang dia miliki, dia tidak bahagia, dia tidak tenang. Begitu pula hartanya tersebut tidak menghantarkan dia untuk beribadah kepada Allah. Sulit dia bersedekah, sulit dia berzakat, sulit dia berinfak. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dalam harta tersebut. Inilah hukuman yang pertama yang Allah persiapkan bagi pelaku dosa riba, yaitu Allah cabut keberkahan dalam hartanya tersebut. Kemudian hukuman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala persiapkan hukuman bagi pelaku dosa riba di dalam kuburnya, yaitu di alam barzakh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, hadis yang sangat panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi beliau, dan ingat mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diajak jalan-jalan melihat surga dan neraka oleh malaikat. Ketika aku melihat neraka, maka aku melihat ada sebuah nahar, yaitu sungai yang airnya berasal dari darah. Kemudian di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki berdiri sambil membawa banyak batu. Sedangkan di tengah sungai ada laki-laki yang berenang mencoba untuk mencapai tepian sungai. Kullama arada an yakhruja ramal ladzi fi yadihi hajarun fi fihi. Setiap kali orang yang di tengah sungai tersebut mencoba untuk ke tepi sungai, maka orang yang berdiri di samping sungai melempar mulutnya dengan menggunakan batu-batuan tersebut, sehingga ia tidak bisa keluar. Maka malaikat yang menemani Nabi SAW mengatakan, "Falladzi ra'aituhu fin nahar akilur riba." Sesungguhnya orang yang engkau lihat berenang di tengah sungai darah tersebut, kemudian setiap kali dia ke tepi, mulutnya dilempar dengan batu, sesungguhnya dia adalah pemakan harta riba, wal iyadu billah. Kemudian hukuman yang ketiga yang Allah persiapkan bagi pelaku dosa riba adalah hukuman ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, di mana dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak normal, seperti orang yang kerasukan syaitan, seperti orang yang gila, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan karena tekanan penyakit gila. Kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini Abdullah bin Abbas mengatakan, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi gila. Tidak cukup sampai di sana, dia gila kemudian terus mencekik lehernya. Kondisi yang sangat mengerikan. Kenapa pelaku dosa riba dibangkitkan dalam kondisi gila, sedangkan pelaku dosa-dosa yang lain tidak dibangkitkan dalam kondisi gila? Kenapa? Karena mereka ketika hidup memiliki prinsip hidup yang gila. Mereka mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslir riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah dengan tegas menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bagaimana mungkin sama perkara yang halal dengan yang haram? Karena mereka gila di kehidupan dunia disebabkan kecintaan mereka terhadap harta, maka Allah bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi gila. Kemudian hukuman yang keempat adalah di padang mahsyar. Mungkin ini hukuman yang paling mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Abdullah bin Abbas mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li akilir riba khudh silahaka lil harbi. Orang yang memakan harta riba di dunia, nanti di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, ambil senjatamu, mari kita berperang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian betul-betul beriman. Fa illam taf'alu, kalau tidak, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan melawan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Siapa yang akan bisa menang berperang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kemudian juga pada saat itu semua manusia butuh pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pelaku dosa riba justru mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hukuman yang keempat. Hukuman yang keempat yaitu ketika di padang mahsyar. Kemudian hukuman yang kelima yang terakhir adalah setelah hisab, bahwasanya orang yang memakan harta riba akhir dari kehidupannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Allah sebutkan di akhir surah Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah katakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang berbuat riba kemudian sampai kepadanya peringatan dari Allah bahwasanya riba itu haram, kemudian dia berhenti melakukan riba, maka baginya apa yang telah dia hasilkan dan urusannya kembali kepada Allah. Waman ada, yang menjadi masalah adalah orang yang sudah mengetahui haramnya riba tetapi dia tetap melakukan riba. Faulaika hum ashabun nar, mereka adalah penduduk-penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah dia 5 hukuman yang Allah persiapkan bagi pelaku dosa riba, yang sepertinya tidak ada dosa lain yang Allah persiapkan hukuman sebanyak ini sebagaimana Allah mempersiapkan bagi pelaku dosa riba. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya rizki setiap manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak manusia itu masih berada di dalam rahim ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika umur dari janin tersebut yaitu 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Kemudian terjadi perjanjian dan transaksi antara malaikat tersebut dengan janin yang ada di dalam perut ibunya. Di antara transaksi yang dicatat oleh malaikat adalah an rizkihi, tentang rizkinya. Berapa banyak yang akan dia makan sampai dia meninggal dunia? Berapa banyak yang akan dia minum sampai dia meninggal dunia? Dan rizki tersebut akan tetap ada selama kita masih hidup. Sebagaimana perkataan para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ma kana al-ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama roh kita masih ada di badan, maka rizki kita pasti ada. Akan tetapi permasalahannya, ada orang yang rizkinya datang cepat, ada orang yang terlambat datang rizkinya. Maka bersabar. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rizki yang agak terlambat, jangan sampai karena terlambatnya rizki kemudian kita cari dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qalilun ma'al barakah khairun minal katsiri ma'at talafah. Sesungguhnya rizki yang sedikit akan tetapi berkah itu jauh lebih baik daripada rizki yang banyak akan tetapi mendatangkan kebinasaan nanti pada hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semua kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita miliki di kehidupan dunia akan kita pertanggungjawabkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Masing-masing di antara yang 4 ini pertanyaannya satu, kecuali satu pertanyaannya 2, yaitu tentang harta. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan, min aina tasabahu, dari mana kita dapat? Setelah itu wa fima anfaqah, untuk apa kita keluarkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kenapa Nabi minta seperti itu? Karena pertanggungjawaban harta pada hari kiamat sangatlah besar. Oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi prinsip kita dalam hidup ini
qalilun ma'al barakah khairun minal katsiri ma'at talafah. Sedikit akan tetapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyaknya namun membinasakan kita di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi serta jamaah sekalian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرمك اللهم أغننا بحلالك عن حرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة